Perkenalkan, nama saya Agustina Francis Etniola. Saya dari kelas 3TKC. Saya akan menjelaskan tips membeli komputer sesuai dengan kebutuhan. Sebelum saya menjelaskan mengenai tips membeli komputer sesuai kebutuhan, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai tipe komputer. Komputer itu sendiri dibagi menjadi dua kategori umum, yaitu portable komputer dan desktop komputer. Portable komputer cocok jika Anda membutuhkan komputer yang mudah dibawa, sedangkan desktop komputer cenderung besar dan sulit dibawa. Berikut saya akan menjelaskan contoh dari tipe komputer secara singkat. Yang pertama, laptop atau notebook. Laptop atau notebook merupakan komputer portable yang mempunyai berbagai fungsi untuk memenuhi kebutuhan Anda. Secara singkat, laptop atau notebook adalah sebuah komputer pribadi dalam bentuk portable yang dapat dibawa kemana-mana. Yang kedua, netbook. Netbook adalah komputer portable yang memiliki ukuran lebih kecil dan lebih ringan dari laptop dan notebook, dengan spesifikasi hardware yang paling kecil atau rendah. Walau belakangan kalah populer dari tablet, netbook termasuk komputer dengan keyboard yang paling ringan dan murah. Ketiga, ultrabook. Ultrabook itu sendiri merupakan laptop yang lebih tipis dan ringan dibandingkan laptop pada umumnya. Lebih mahal jika dibandingkan laptop dengan spesifikasi sama. Namun bentuk dan desain ultrabook lebih terlihat premium dan eksklusif. Yang keempat, tablet. Tablet merupakan komputer yang kecil dan ringan dan layar sentuh. Program pada tablet biasa disebut apps. Dapat digunakan dengan keyboard, walau nilai utama tablet adalah touchscreen. Yang kelima, tower desktop. Tower desktop merupakan komputer dengan monitor dan desktop terpisah, mudah untuk di-upgrade secara terpisah. Yang keenam, all-in-one desktop. All-in-one desktop merupakan desktop dan monitor yang menjadi satu. Bentuk dan desain lebih menarik dibandingkan tower desktop. Namun dibandingkan dengan tower desktop, lebih sulit untuk di-upgrade. Itu adalah beberapa penjelasan secara singkat mengenai tentang tipe komputer. Saya akan menjelaskan tips membeli komputer sesuai dengan kebutuhan. Jika Anda menggunakan komputer hanya di rumah atau kantor, maka desktop merupakan pilihan yang ekonomis. Secara umum, dengan harga lebih murah dari laptop, Anda bisa mendapat desktop dengan spesifikasi yang sama, layar juga lebih besar sehingga lebih nyaman untuk penglihatan Anda. Namun, jika Anda perlu komputer yang mudah dibawa ke kantor, meeting, atau sekolah, maka pilih laptop atau ultrabook. Tablet dan netbook pun tentunya mudah dibawa, namun lebih cocok untuk pekerjaan dan program ringan. Tetapi, Anda juga harus mempertimbangkan beberapa komponen yang ada dalam komputer sehingga Anda bisa membeli komputer yang baik. Beberapa komponen komputer yang harus Anda pertimbangkan. Yang pertama, kapasitas hard drive. Hard disk adalah bagian komputer yang menyimpan data Anda. Semakin besar kapasitas hard drive, semakin besar data dan file lagu atau film yang bisa disimpan. Pada umumnya, hard drive sekarang diukur berdasarkan gigabyte atau terabyte. 1 terabyte sama dengan 1000 gigabyte. Secara kapasitas, hard drive 500 gigabyte sudah cukup bagi kebanyakan orang. Anda juga menggunakan external storage seperti flash disk atau external hard drive untuk menambah kapasitas penyimpanan. Secara tipe, hard drive dibagi menjadi dua tipe, SATA dan SSD. Laptop dan desktop pada umumnya menggunakan SATA. Tablet menggunakan SSD, ultrabook menggunakan SSD atau kombinasi SATA dan SSD. Hard drive SSD lebih cepat, hemat energi dan tahan getaran, namun lebih mahal dibandingkan hard drive SATA. Yang kedua, random access memory atau RAM. RAM adalah memori yang membantu komputer Anda menjalankan berbagai program secara bersamaan. Semakin besar RAM, semakin banyak program atau aktivitas yang bisa dijalankan tanpa memperlambat komputer Anda.
pada laptop atau desktop. Perlu dipertimbangkan juga bahwa program seperti video editor atau game memerlukan lebih banyak RAM dibandingkan memutar video, email, atau browsing. Secara umum, 2 GB RAM bisa menjalankan berbagai program ringan dengan lancar. Namun banyak program terbaru menyarankan komputer Anda harus mempunyai 4 GB RAM. Untuk power user atau game disarankan minimum 8 GB RAM. Pada tablet tidak ada opsi memilih RAM. Untuk sebuah model dan tidak bisa Anda tambah. Yang ketiga, kebutuhan dan kecepatan prosesor. Semakin banyak core atau otak pada prosesor, artinya semakin banyak pekerjaan yang bisa diproses pada waktu bersamaan. Kecepatan prosesor artinya kecepatan maksimum setiap core dapat bekerja. Secara umum, semakin cepat sebuah prosesor, maka semakin baik. Penggunaan ringan seperti browsing, email, chatting, Word, Excel, maka prosesor dual atau 2 core sudah cukup. Jika komputer digunakan untuk video editing, 3D, hardcore, gaming, maka disarankan minimum buat 4 prosesor. Yang keempat, lain-lainnya seperti ports berfungsi untuk koneksi antar komputer dan aksesorisnya. Beberapa tipe ports pada umumnya USB, HDMI, Thunderbolt, VGA, SDI card. Pastikan produk yang Anda beli punya ports yang Anda perlukan. Yang kedua, koneksi nirkabel berfungsi untuk transfer data antar perangkat, contoh Wi-Fi, 3G atau 4G, seluler, NFC. Walau banyak aksesoris yang bisa Anda beli terpisah, akan jauh lebih praktis jika fitur-fitur tersebut sudah built-in pada komputer Anda. Yang ketiga, teknologi display. Secara umum, semakin baik display komputer Anda, maka pengalaman pemakaian Anda pun akan semakin baik. Resolusi display sangat penting jika Anda ingin gambar yang tajam dan jernih. Untuk layar sentuh, sensitivitas dan ketahanan layar juga penting untuk dipertimbangkan. Itu adalah penjelas. Terima kasih.